Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di Kita Film. Video kali ini adalah alur cerita film horor Korea yang berjudul The Ghost Station atau Hantu Stasiun. Tapi sebelum kita menuju ke alur ceritanya, jangan lupa pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini ya. Film diawali oleh seorang perempuan yang bernama Kim Na-young. Dia adalah seorang reporter dari majalah Daily. Dia sedang menghadapi masalah karena berita yang dibuatnya disebut sebagai berita palsu. Sebelumnya, Na-young meminta tolong temannya yang bernama Choi Woo-won untuk mencarikan bahan berita. Woo-won bekerja di sebuah stasiun kereta yang bernama Stasiun Oksu. Woo-won lalu mengenalkannya dengan seorang wanita. Na-young akhirnya menulis berita tentang wanita itu, tapi ternyata wanita itu adalah seorang pria dan sekarang pria itu menuntut Na-young harus membayar 50 juta sebagai ganti rugi atau dia akan melaporkan Na-young ke polisi. Na-young berencana akan membuat artikel tentang stasiun Oksu yang dikenal angker. Woo-won lalu menceritakan kejadian yang pernah dialaminya di stasiun Oksu. Suatu malam ada seorang pria yang tiba-tiba berdiri di tengah rel saat kereta akan lewat. Woo-won segera berlari untuk menyelamatkannya. Dia lalu terkejut karena melihat ada seorang anak kecil bersama pria itu. Pria itu bernama Tae-ho. Na-young kemudian pergi menemui seorang tukang pemakaman yang bernama Yom. Dia adalah orang yang menangani mayat pertama korban kecelakaan di stasiun Oksu. Sama dengan apa yang dilihat oleh Woo-won saat Yom mengumpulkan bagian tubuh korban, dia bertemu dengan seorang anak kecil yang bersembunyi di balik tangga. Na-young lalu meminta bantuan Woo-won untuk menyalin rekaman CCTV stasiun Oksu untuk memperkuat beritanya. Tidak berapa lama setelah kecelakaan, teman Woo-won yang bernama Seung-jun melihat ada tulisan angka 1013 di kaca toilet. Diam-diam Woo-won berhasil menyalin rekaman CCTV stasiun Oksu. Saat keluar dari kantor, Woo-won bertemu dengan masinis kereta yang dulu mengalami kecelakaan. Dia terlihat linglung sambil menyebut angka 0319. Setelah mendengar cerita Woo-won, Na-young segera pergi ke stasiun mencari masinis itu. Dia lalu melihat masinis itu sedang bersama seorang wanita. Tapi wanita itu langsung pergi saat Na-young datang. Masinis itu berkata kalau dia tidak bisa pergi dari stasiun karena ada sesuatu yang mengikutinya. Na-young kemudian mengikuti masinis itu ke ruangan mekanik. Tiba-tiba sang masinis terus mengucapkan angka 0319. Na-young merasa senang karena berita tentang stasiun Oksu yang dibuatnya menarik perhatian banyak orang dan juga menghasilkan banyak iklan. Tapi pemimpin perusahaan yang bernama Nyonya Mu tiba-tiba membawa kabar bahwa masinis yang diwawancari Na-young telah mati bunuh diri jam 9 malam. Padahal Na-young melakukan wawancara pada jam 10 malam. Nyonya Mu berkata kalau Na-young telah membuat berita palsu lagi. Na-young semakin bingung saat dia melihat rekaman CCTV di stasiun. Karena di situ terlihat dia sedang bicara sendirian. Ternyata wanita yang dilihat Na-young di stasiun adalah adik Tae-ho. Dia bernama Tae-hee. Dia berkata kalau kakaknya dulu pergi ke stasiun untuk mencari sebuah sumur. Karena sebelum stasiun Oksu dibangun, di tempat itu terdapat banyak sumur. Ayah mereka ternyata juga meninggal karena terjatuh dari elevator saat pembukaan stasiun Oksu. Tapi sayangnya, Tae-hee sekarang telah kehilangan banyak ingatannya. Na-young lalu mencari data tentang daerah tempat stasiun Oksu dibangun dan ternyata benar apa yang dikatakan oleh Tae-hee. Na-young melihat foto sebuah sumur di depan panti asuhan. Na-young dan Woo-won lalu menemui Yom untuk melihat mayat sang masinis. Mereka heran karena di tubuh masinis itu terdapat banyak bekas luka cakaran. Yom lalu berkata kalau korban kecelakaan di stasiun Oksu hampir semuanya ada bekas cakaran. Tae-hee menemukan buku catatan milik kakaknya yang berisi angka-angka dan di dalam buku itu ada sebuah foto dua anak kecil bersama seorang pria di panti asuhan Oksu. Na-young akhirnya membuat berita tentang bekas cakaran di semua korban kecelakaan stasiun Oksu dan berita itu langsung trending di masyarakat. Nyonya Mu menyuruh Na-young agar terus membuat berita tentang stasiun Oksu dan perusahaan akan membantu Na-young membayar tuntutan ganti rugi. Woo-won melihat ada bekas cakaran di tangan Seung-jun. Dia lalu menyuruh Seung-jun agar segera ke rumah sakit. Sementara itu, si wanita penuntut Na-young diganggu oleh hantu anak kecil saat sedang di toilet. Seung-jun kemudian mendapat laporan kalau ada masalah di toilet. Dia pun segera pergi memeriksanya. Nyonya Mo menyuruh agar Na-young membuat berita yang lebih provokatif agar perusahaan mendapatkan lebih banyak iklan. Na-young melihat Woo-won sedang menangis. Ternyata Seung-jun telah mati.
Won lalu berkata saat dia akan pulang dia bertemu dengan seorang gadis kecil yang mengenakan nomor 0816. Dan setelah itu ada luka bekas cakaran yang muncul di tangannya. Won merasa kalau sebentar lagi dia akan bernasib sama dengan Seung Jun dan lainnya. Saat akan tidur, Won didatangi banyak hantu anak kecil. Dan tiba-tiba dia berada di dalam sebuah sumur. Tapi ternyata Won hanya bermimpi. Dia berkata kepada Nayong kalau sumur itu selalu muncul di dalam mimpinya. Setelah rutin mengikuti terapi, Tae-hee akhirnya bisa mengingat semuanya. Mereka kemudian menemukan sebuah video di ponsel milik Tae-ho. Di video itu terlihat Tae-ho sedang berada di stasiun Oksu. Dia masuk ke sebuah terowongan yang tidak digunakan dan menemukan tulang-tulang manusia. Anak-anak panti asuhan Oksu ternyata telah dikubur di situ. Nayong dan Won segera pergi ke stasiun dan menuju ke terowongan itu. Won ketakutan karena kamera ponselnya menangkap ada sesuatu di depan mereka. Nayong berusaha menenangkan Won yang sedang ketakutan. Mereka berdua kemudian terus masuk ke dalam terowongan dan akhirnya menemukan bekas sumur tempat anak-anak panti asuhan itu dikubur. Nayong dan Won menggali tanah untuk mencari petunjuk, tapi tiba-tiba banyak hantu anak kecil yang keluar dari sumur itu. Nayong kemudian berjanji akan menceritakan kisah mereka ke masyarakat dan hantu anak-anak itu lalu menghilang. Polisi dan tim medis akhirnya mengevakuasi tulang anak-anak dari panti asuhan Oksu. Nayong membuat berita tentang anak-anak yang dikubur di stasiun Oksu. Nyonya Mu tiba-tiba mengistirahatkan Nayong karena dia tidak suka dengan berita yang ditulisnya. Won lari ketakutan karena didatangi oleh hantu anak kecil. Dia lalu melihat Yong sedang berbicara dengan pegawai stasiun. Won heran karena bekas cakaran di tangan Yong sudah hilang, sementara luka di tangannya masih ada. Sementara itu Tae-hee mendatangi Nayong. Won bertanya kenapa lukanya tidak hilang. Lalu Yong berkata kalau jawabannya sangat sederhana. Mereka harus memberikan luka itu kepada orang lain. Dan ternyata dia memberikan lukanya kepada Tae-hee dengan cara memaksa Tae-hee mengucapkan 4 angka yang telah dilihatnya. Tae-hee berkata kepada Nayong kalau ayah angkatnya adalah pemilik panti asuhan Oksu dan yang telah memasukkan anak-anak itu ke dalam sumur. Ternyata Tae-hee adalah salah satu dari mereka, tapi dia selamat karena kakaknya memohon agar namanya dipanggil. Itulah kenapa arwah anak-anak itu ingin orang-orang memanggil nama mereka agar mereka bisa tetap hidup. Tae-hee kemudian mengeluarkan sebuah buku milik ayahnya. Nayong terkejut saat tahu kalau ayah Tae-hee ternyata menjual organ tubuh anak-anak itu dan mengubur mereka di sumur untuk menghilangkan bukti. Won menghubungi Nayong dan berkata kalau ponselnya telah hilang. Dia lalu memberitahu nomor barunya kepada Nayong. Tapi ternyata nomor yang diucapkan oleh Nayong adalah nomor anak-anak panti asuhan Oksu dan luka itu sekarang telah berpindah ke tangan Nayong. Nayong menemui Nyonya Mu karena Daily telah menerbitkan dan mengubah berita yang dibuatnya. Nyonya Mu terkejut dan khawatir karena Nayong tahu kalau dia ikut berperan dalam proyek penutupan sumur di panti asuhan Oksu. Nayong lalu menyuruh Nyonya Mu agar mengucapkan angka 0816 jika dia tidak ingin dilaporkan ke polisi. Merasa itu adalah syarat yang gampang, Nyonya Mu lalu mengucapkan angka 0816. Nayong akhirnya mengundurkan diri dari perusahaan dan lukanya telah berpindah ke Nyonya Mu. Oke guys, itulah tadi alur cerita dari film horor Korea yang berjudul The Ghost Station. Terima kasih sudah menonton dan pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini untuk alur cerita film berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.